Cek 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Selamat pagi. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh keluarga, rekan-rekan, guru-guru, murid-murid yang boleh hadir pada kesempatan ini untuk memperingati penghormatan terakhir bagi orang tua Bapak Wilhelmus Boga yang sudah dipanggil oleh Tuhan beberapa waktu yang lalu. Sebelum kita memulai acara kita ini, kami akan menyampaikan beberapa susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hingga siang hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Acara yang kedua nanti adalah misa requiem, dan acara yang ketiga dan seterusnya adalah yang pertama. Dari kata-kata sambutan yang pertama dari pihak Gereja Katolik, kata sambutan yang kedua dari pihak sekolah, terkhusus Sekolah Dasar SD Impres Lilimori, kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Kata sambutan yang berikut dari Koperasi Kredit Pintu Air, sekaligus penyerahan dana solidaritas duka cita. Kata sambutan yang berikut adalah dari pihak keluarga. Kemudian yang berikut adalah pengantaran jenazah ke tempat pemakaman yang terakhir, yang nanti akan ditentukan dengan aturan-aturan sebagai berikut. Dengan kesepakatan seluruh keluarga, kita mengharapkan atau kami mengharapkan bahwa pada kali ini kita diperkenankan untuk tidak membawa kendaraan, dan kita akan berjalan kaki bersama yang akan dipandu oleh Bapak Corvinus Moang. Jadi ini merupakan permintaan dari kami keluarga agar ini menjadi penghormatan terakhir. Kemudian nanti akan disusul dengan pembawa salib, pembawa lilin, karangan bunga, menyusul dengan jenazah, menyusul dengan keluarga inti, kemudian umat sekalian, sahabat, guru-guru, serta murid-murid yang lain. Dan kemudian untuk setelah kita melaksanakan penguburan terakhir, diharapkan agar kita semua bisa kembali ke tempat ini. Itulah susunan-susunan acara yang akan kita jalani pada pagi hingga siang nanti. Dan setelah ini kita akan mempersiapkan diri untuk upacara atau acara misa requiem yang akan dibawakan oleh Pastor Patrio sebagai Pastor Kampelan Paroki Santo Yusuf Pekerja Baras,
Yang menjadi lektor pada siang hari ini Ibu Anastasia Yasinta, dan untuk memandu lagu-lagu pada siang atau pagi hari ini adalah dari Ibu-Ibu Santa Ana dan OMK. Untuk itu kami memberikan kesempatan persiapan sekitar 2 atau 3 menit untuk kita mempersiapkan acara kita yang pertama, yaitu Misa Requiem. Kami persilakan kepada keluarga yang mungkin masih ada di belakang, terlebih khusus yang beragama Katolik, silakan mengambil posisi yang strategis sehingga kita bisa mengikuti acara ini dengan penuh hikmat. Sekian dari kami, atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita mengawali upacara Misa Requiem ini dengan menyanyikan sebuah lagu pembuka. Umat dimohon untuk berdiri. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama segenap keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kita berkumpul bersama pada kesempatan ini tentu dengan rasa sedih yang muncul dalam hati kita masing-masing. Kita ingin mengadakan upacara perpisahan dengan saudara kita, orang tua kita, guru kita, Bapak Wilhelmus Woga.
Meskipun kita bersedih hati, namun kita tidak putus asa, seperti orang yang tidak mempunyai harapan. Saya bahwa orang tua kita ini akan dibangkitkan oleh Kristus, akan mengalami kebangkitan, dan kita pun entah kapan akan kembali dipersatukan bersamanya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah di awal ibadat ini kita hening di hadapan Tuhan, kita memeriksa batin kita, meninjau segala tingkah laku kita, apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau malah sebaliknya. Kita hening sejenak. Sadar sebagai manusia lemah yang penuh dengan dosa, marilah kita mengakui sesal dan tobat kita dengan mendaraskan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Allah yang Mulia, kepada para malaikat yang Maha Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkaulah asal dan tujuan hidup kami. Hidup dan mati kami ada di tangan-Mu. Kami ini adalah milik-Mu. Orang tua kami, Bapak Wilhelmus Woga, telah sampai pada tujuan hidupnya, yakni tempat kediaman-Mu yang abadi. Dengan sedih hati kami berdiri di sini. Kami membaringkan jenazahnya. Jenazahnya akan menjadi tanah kembali, sebagaimanapun berasal dari tanah. Namun dia tetap hidup bagimu, sebab Engkaulah sumber kehidupan. Kiranya lautan kerahiman-Mu terbuka bagi saudara kami ini, dengan penuh harapan kami senantiasa menantikan kebangkitan, sebab Kristus yang bangkit dari mati telah menghancurkan maut untuk selamanya. Maka terimalah orang tua kami ini, saudara kami ini, dalam pelukan cinta-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudari, kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan
segala sesuatu kepada dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Allah. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu, Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, "Apakah Yesus sudah mati?" Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengafaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Segenap keluarga yang berduka, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dan juga saudara-saudari yang hadir, turut ingin mendoakan saudara atau orang tua kita, guru kita, Bapak Wilhelmus Wogat. Kita tentu semua sadar bahwa siapapun di dunia ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Hanya saja waktunya kita belum tahu. Hanya Pencipta kita yang tahu kapan giliran kita, kapan waktu kita juga akan mengalami kematian. Tetapi yang pasti dan yang jelas adalah semuanya kita yang ada di dunia ini pada akhirnya akan menuju kepada Pencipta kita. Saudara-saudara yang terkasih, ada kadang kala orang yang sudah lama sakit, sudah keluar masuk rumah sakit, sudah sangat berat penyakitnya, tetapi belum dipanggil Tuhan. Tetapi ada juga orang yang sehat-sehat saja, tetapi dipanggil Tuhan. Nah, inilah ingin mengungkapkan bahwa semua orang akan mengalami kematian dan waktunya tidak ada yang tahu. Semuanya ada di tangan Tuhan.
Sambil menunggu giliran kita, tentu kita harus mempersiapkan diri kita. Mungkin banyak kita yang mengetahui salah satu penggalan lagu, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa kita di dunia ini sebenarnya hanya tempat persinggahan. Tujuan utama kita sebagai manusia adalah hidup bersama Pencipta kita. Dan kita, khususnya kita umat Katolik, kita percaya bahwa melalui hidup bersama Kristus, kita akan mengalami yang namanya kehidupan kekal. Saudara-saudara yang terkasih, Kristus atau Tuhan sudah menjadi penjamin keselamatan kita, ya. Yesus Kristus yang datang menebus dosa kita sudah menjadi penjamin keselamatan kita. Nah, saya mau memberikan analogi seperti ini, ya. Kadang dalam sebuah koperasi, ya, atau dalam dimanapun, tentang di bank misalnya, kalau kita mau meminjam sesuatu biasanya ada penjamin, ya, ada penjamin. Nah, misalnya saya meminjam, lalu ada penjamin saya. Tentu penjamin saya ini mau membantu saya dengan harapan saya mau menyelesaikan pinjaman saya. Tetapi kalau yang saya lakukan, saya malah tidak membayar utang saya, tentu penjamin saya akan jengkel kepada saya, akan marah kepada saya. Ya? Nah, misalnya ini, Tuhan sudah menjadi penjamin keselamatan kita, tetapi kita yang dijamin ini tidak melakukan hal yang harus kita lakukan. Kita malah mabuk-mabukan, kita malah berjudi, kita suka membicarakan ketidakbaikan orang. Apakah ini salah satu perbuatan yang baik? Tentu tidak, ya. Meskipun saya yakin pasti Tuhan tidak akan marah seperti manusia yang jadi penjamin kalau kita berutang. Tapi tentu seharusnya kita sebagai orang yang memiliki akal budi sadar bahwa Tuhan sudah menjamin saya, maka sudah seharusnya saya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh Dia yang menjamin keselamatan saya, yang menciptakan saya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup ini tidak ada yang dapat menghindari yang namanya kematian. Kalau memang Tuhan sudah mau memanggil kita. Saya pun dengan almarhum 2 hari sebelum beliau sakit, saya bertemu, saya datang ke rumah ini lalu kami bercerita. Banyak hal yang kami cerita, dan saya tidak ada dalam bayangan sekalipun bahwa hari ini saya harus memimpin misa requiem beliau. Saya pun sebagai manusia biasa sangat merasa sedih dengan kepergian beliau. Saya masih bercerita karena beberapa kali kalau saya ada tugas pelayanan keluar dari Baras, karena salah satu hiburan saya, karena pastor kan hidupnya sendiri, salah satu hiburan saya di rumah itu saya memelihara anjing. Nah, kalau saya keluar, saya selalu menitipkan anjing saya di sini. Lalu beliau pun kalau saya bertemu bercerita, menanyakan tentang kabar anjing saya.
Bapak ini sangat ramah, meskipun saya baru di sini, tapi kami bisa cepat akrab untuk bercerita. Dan ini menunjukkan betapa baiknya beliau semasa hidupnya. Dan orang pun hadir saat ini sangat banyak untuk mendoakan dia. Itu salah satu indikasi bahwa selama hidupnya dia sudah berlaku sebagai orang yang menjalani hidupnya, yang ingin menjalani panggilannya sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, tentu hidup Bapak Wilhelmus Woga sudah menjadi berkat. Tentu kita banyak merasakannya, pelayanannya dalam masyarakat, terlebih dalam pendidikan, dalam gereja, ya. Lalu kemarin ketika saya melayat pagi-pagi, saya tidak mengenal orang ini, ya, seorang bapak, dia datang. Saya pun tahu ini bukan umat dari stasi Baras 4 ataupun umat dari stasi mana. Dia datang, dia berdiri saja di pintu. Kebetulan saya juga dekat pintu, lalu dia bercerita bahwa dia adalah guru saya waktu masih kecil. Dia cuma datang, dia berdoa sebentar, lalu dia juga menangis, lalu dia habis itu pergi. Betapa membekasnya ajaran orang tua ini kepada muridnya sehingga ia datang. Saudara-saudara yang terkasih, kiranya teladan hidup juga yang sudah diberikan Bapak Wilhelmus Woga, terlepas dari keterbatasannya sebagai manusia biasa, ya, kita patut mencontoh teladan baik yang diberikan olehnya. Dan kiranya sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini boleh meneguhkan kita untuk senantiasa menjadi murid yang setia kepada Tuhan Pencipta kita. Hingga kelak nanti ketika kita dipanggil Tuhan Pencipta kita, kita dalam keadaan siap dan kita boleh berbahagia dalam kerajaan surga. Semoga Roh Kudus membantu kita. Amin. Kini mari kita bangkit dan meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat yang singkat. Aku percaya ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa Maha Kuasa, dan sediakan dalam bagi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kini kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi almarhum Bapak Wilhelmus Woga, Bapa yang Maha Kuasa, Sang Pemilik kehidupan. Kini tiba saatnya saudara kami, orang tua kami Bapak Wilhelmus Woga, kembali menghadap hadirat-Mu. Kiranya lautan kerahiman-Mu terbuka baginya, mengampuni segala dosa-dosanya, dan menerima segala amal baiknya sebagai persembahan hidupnya. Marilah kita mohon. Bagi segenap keluarga dia Bapa, kiranya Engkau memberikan kekuatan hati, memberikan penghiburan iman bagi segenap anggota keluarga. Kiranya mereka tidak menangis seperti orang yang kehilangan harapan, tetapi tetap berteguh dalam iman dan tetap memiliki semangat untuk melanjutkan panggilan hidupnya di dunia ini.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak yang ditinggalkan, Delvi, Ilfas, dan Claudius, ya Bapa, kiranya Engkau memberikan mereka penghiburan, kiranya Engkau menguatkan hati mereka, memberikan mereka kesehatan, sehingga boleh melanjutkan hari-hari mereka, menjalani aktivitas mereka dengan baik, dan senantiasa boleh menjadi garam dan terang dunia di tengah masyarakat dan di dalam gereja. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, iya Bapa, berikanlah kami selalu kekuatan, kesehatan, dan berikanlah kami tuntunan-Mu, agar kami boleh senantiasa melakukan apa yang Engkau kehendaki, sehingga kami boleh menjadikan hidup kami ini sebagai berkat bagi sesama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita menyampaikan doa-doa pribadi kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, demikianlah permohonan putra-putrimu yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, diawali dengan persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga pesan ini dimari kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Engkau menerima persembahan kami, roti dan
kami pengampun yang bersalah kepada kami, dan jangan masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Mari kita saling memberikan salam. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya datang pada saya, tetapi bersabar saja nama saya sesungguhnya.
sepanjang jalan kehidupan ini. Suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Tuntun agar bila ku jatuh, Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari rasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Saudara-saudari yang terkasih, kini sudah tibalah saatnya kita akan mengucapkan salam perpisahan, dan kita akan berpisah dari saudara kita, orang tua kita, Bapak Wilhelmus Woga. Dengan hati yang tabah kita mengantar orang tua kita ini, dan kita akan mohon berkat atas jenazah dan peti sebelum dimakamkan. Kita akan memberikan penghormatan terakhir kepadanya, karena kita berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimaninya. Maka air suci akan diperciki atas dia sebagai lambang pembaptisannya. Ia telah dibaptis, dan jenazahnya akan didupai supaya keharuman amalnya berkenan kepada Tuhan.
Sekarang kita akan mohon ditabur.